kami himpun keluarga besar IPOS Sungai Penuh yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan dan waktu untuk dapat hadir dalam mengikuti rangkaian acara temu silaturahmi dan keakraban keluarga besar IPOS Sungai Penuh dari Dahin sampai Minin. Iya, sangat istimewa sekali pada malam hari ini. Tadi sebelum acara kita mulai, kita telah menyampaikan kepada kita semuanya, dikarenakan sedang dalam suasana Idul Fitri, ya, betul. Ya. Jadi kita tidak ada salahnya bersilaturahmi, pelaksana pada malam hari ini, mungkin yang sedang kumpul dengan anak cucu dari rantau, betul. Ya, meninggalkan rumahnya, iya, mungkin untuk beberapa waktu ke depan, iya, demi mensukseskan acara ini. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak ya. Dan harapan kita semuanya sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. IPOS, kita bisa, kita bangga, jaya, jaya, jaya. Kita bisa, kita bangga, jaya, jaya, jaya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tepuk tangan. Ya. Pada malam ini kami mewakili selaku panitia pelaksana dalam acara temu silaturahmi dan keakraban IPOS yang alhamdulillah pada malam ini sedang kita adakan, dan juga besok sore itu akan diadakan pertandingan eksibisi di lapangan Merdeka Sungai Penuh, dan malamnya pertandingan eksibisi bulu tangkis di Hall PB Pratama ini. Jadi harapan kami panitia untuk dapat kita bersama-sama memeriahkan acara ini. Acara ini kami selenggarakan ya, berkat kerjasama daripada anggota-anggota dan rekan-rekan panitia semuanya yang saya banggakan pada malam ini. Walaupun waktu yang sangat mendesak dan
juga dalam agenda Idul Fitri, maka acara malam ini dapat terlaksana. Anda luar biasa panitia pelaksana. Gong Bulew Alam Sakti terdiri dari sekelompok anak muda yang tergerak untuk melestarikan dan mengembangkan musik, khususnya musik tradisional Kota Sungai Penuh, yaitu Gong Bulew atau Gong Bambu. Woi, kayo hile, kayo mudo. Sarau sudah ku sarau pada alang eta kambang. Dari puncak Kayangan sampai Tanah Mandape, di Atoy Bumoy ngan sepucuk sahalun suha salatu bede. Jagela jagela bimbe sempakkan ruso di hati uhang banyak bukit lama to kimula kamai ngamudo-mudo narai buran tak busamu menjaga budaya kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gong Bulew. Gong Bulew Alam Sakti.
panitia. Ayo tangannya ke atas. Tepuk tangan semuanya. Ya boleh bapak-bapak juga. Iya, luar biasa. Kami sebenarnya dulu bergerak masing-masing, tapi mungkin waktu mempertemukan karena ada satu frekuensi yang kita punya, ada dari dasar niat masing-masing untuk tetap melestarikan musik tradisi Kota Sungai Penuh. Karena dari riset pun kita tidak punya data banyak soal musik tradisional. Kita bisa harus jujur bilang kita tidak terlalu banyak punya musik alat tradisional. Jadi yang udah ada gong buleo itu yang mungkin bisa kita kejar untuk dilestarikan. Rintik hujan di tangguh harap, tak bayang masuk dule, masuk kita bajal yang badue, memadu kasih dengan cinta. Apa kiran apungan tajado rujae dirano kinca tiada lago kabe abarito carito janji lamun. Sama sodule hujan pandai kita ba janjot kinai sagalonyo hilang di sapo hujan. Apa kina apungan tajado rujae dirano kincai tiada lago ngan rando dikato hanya tangai air mata.
Dule sama sodule hujan pandai kita janjon kinai sagalonyo hilang di sapo hujan dule sama sodule hujan pandai kita janjon sagalonyo hilang di sapo hujan hilang di sapo hujan. Ini pada malam ini memang suatu suasana berbeda ya. Intinya kita IPOS dalam suasana lebaran ya, pertama-tama kita dari pengurus di sini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi bukan terpaksa ya, intinya kita punya schedule tanggal 23 ini. Tanggal 23 ini mengingat ada tamu dari luar yang harus datang. Nah, itu yang kita pertimbangan kita, maka kita adakan acara kita pada tanggal 23 ini. Baik, di sini mohon izin saya menyampaikan beberapa poin yang intinya mengulang kembali prosesi pelantikan kami, prosesi pemilihan ketua umum IPOS. Memang berbeda ya, kita bikin seperti sebelum tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kami mengusung visi yaitu menciptakan atau mewujudkan IPOS sebagai organisasi yang mandiri. Nah itu, dari poin itu, menciptakan dan mewujudkan IPOS sebagai organisasi yang mandiri. Ada 5 misi di sini, dan salah satunya adalah meletakkan dasar-dasar organisasi. Berarti kita menyusun anggaran dasar, menyusun akta notaris, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita laksanakan, karena IPOS dipilih ketuanya itu pada tahun 2021, pelantikannya baru kemarin 2023. Nah, 1 tahun itu kami mencoba melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan. Nah, di tahun ini dari misi yang kami punya itu sudah ada program kegiatan yang kita susun tahunan. Jadi salah satu kegiatan itu adalah mengembangkan kegiatan yang ada. Seperti ada olahraga, seni budaya, agama. Nah, kita tambah satu lagi di bidang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kreatif. Jadi kami punya misi 5 misi dan diteruskan atau ditindaklanjuti oleh bidang yang kami bentuk jadi 4. Pertama bidang olahraga, bidang seni budaya, bidang agama, dan bidang ekonomi kreatif. Pertanyaan kita mana yang prioritas dari 4 bidang? Kami mikir semuanya prioritas. Semuanya adalah prioritas. Nah, jadi ada suatu anggapan dari masyarakat saat ini bahwasanya IPOS ini periode ini ya, periodisasi kita 2022-2026. IPOS ini katanya tidak bergerak, belum bergerak. Pengurus IPOS ini lamban bekerja. Masih kita dengar. Jadi kami tidak memungkiri, kami tidak tidak mencoba memberikan statement jauh. Kenapa ini berjalan lambat? Pertama, secara pribadi kami sudah bekerja. Setahun itu sudah bekerja. Kita sudah menyiapkan anggaran dasarnya, sudah semua. Jadi yang permasalahan intinya adalah akselerasi, Pak.
akselerasi di sini atau percepatan di sini, kalau kita biarkan atau kita tidak ada push, tidak ada kita kejar pelaksanaan program kegiatan ini, dia akan jalan, dia akan jadi, cuman akan lama. Berarti kita butuh kesabaran, akan lama. Contohnya kegiatan A atau prestasi olahraga, kita bisa ngejar prestasi tapi lama prosesnya. Jadi perlu akselerasi. Nah, di sini maksud saya akselerasi di sini. Jadi maksud saya akselerasi di sini, kita butuh dorongan, kita butuh motivasi, baik berupa moral dan materi dari seluruh anggota IPOS, baik yang ada di Kota Sungai Kabupaten Kerinci, dan di luar daerah. Kami mencoba IPOS tahun ini tidak berfokus pada meminta. Kami tidak ada keinginan itu ya masa pengurusan kami. Intinya kita ada pendanaan awal, kita bergerak. Kita mencoba mengubah pola pikir yang mindset yang ada. Sebelumnya ya kita mau ngomong kita banyak menyusahkan. Tapi kita punya 4 bidang dan punya program setiap bidang itu yang mempunyai unit usaha. Kita mengusahakan itu unit usaha. Jadi harapan kita setiap bidang olahraga, seni budaya, agama dan ekonomi kreatif punya unit usaha untuk menarik tenaga kerja. Karena permasalahan utama kita Singapura adalah tenaga kerja. Pengangguran. Nah, ini yang coba kita perjuangkan dari IPOS, baik kami secara eksternal dan internal. Dan mohon dukungan dari kita semua terkait dengan program yang akan kita jalankan ini. Dan kita sudah menyusun program tahunan kita untuk priorisasi 2022-2026 dan sekali lagi harapan kami mudah-mudahan ini dapat terwujud dengan partisipasi kita bersama. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ada kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andok joget dulu. Coba joget ya. Bukit Randa sandaran bule yang wae tampe munanang si kunye tama tampe munanang si kunye tama kalau rindau pandangan bule yang kalau di situ kita ibu tama, kalau di situ kita ibu tama.
cinta ngan labo Ukiang kamay lanana bon baton pinang uae Kamay gimo lasi rumpun panda Kamay mo lasi rumpun panda Ukiang kamay la di mabo ala pinang uae Kamay di mabo lah kasih sayang Kamay di mabo lah kasih sayang Kasih cinta ngalamu. Terima kasih. Kalau awal menyanyi dari umur 5 tahun. Masya Allah, udah dari 4 tahun. Iya, ikut 4 lombanya tahun, tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA, berlanjut sampai kuliah udah nggak SMA terakhir. Dan album pertama itu di kelas 1 SMA. Album yang masih pita kaset yang dengan lagu pertamanya Larwo tadi itu. Paling susah mulai dari liriknya mungkin, mulai dari pembawaannya mungkin. Buliang Date Sungai. Yang menantang. Buliang Date Sungai. Buliang Date Sungai. Oh ya, menyentuh sekali lagu itu ya. Bisa Buliang dibawakan Date sedikit Uni? Mau lah. Enggak pakai musik enggak lah. Kelupan sair kadang. Lah tua nanya kelupan. Kalau di album kaset 30 lagu. Wow, 30 lagu. Iya. Belum apo-apo. Apa-apa kita 30 lagu. Luar ya, biasa sekalian ya, Madam. Setelah kaset kan zamannya ke CD buat. Jadi kaset sudah tidak beredar lagi, beralih. Pada kesempatan ini pertama marilah kita dengan tidak hentinya memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam ini, suasana Idul Fitri, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama dalam memperingati suatu acara silaturahmi keakraban IPOS Sungai Penuh ini. Bapak Ibu sekalian, tadi kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan, mengurai sejarah singkat IPOS. Itu mungkin secara terstruktur ini nanti bisa kita lihat. Saya juga sudah lupa bagaimana secara kronologis. Tetapi malam ini saya pribadi merasa suatu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri. Karena setelah berapa kurun waktu, lebih kurang berapa tahun, saya tidak pernah lagi menikmati acara-acara bersama organisasi yang telah membesarkan saya ini. Kami berdua ini
adalah letting IPOS 70-an yang saat itu ketuanya Bapak Lepati Samsir Alam ya, ketua ya, kami dididik. Saya sangat bangga malam ini walaupun tidak bisa menguraikan secara kronologis yang awalnya. Yang jelas IPOS itu lahir di tahun 1995 sebelum kami berdua lahir. Sebelum mungkin kita lahir, mungkin Ngombang lah lahir tahun 55 lah ya. Andok. Jadi itu, tolong diingatkan ini kebanggaan bagi kami yang dibesarkan oleh IPOS, yang dibesarkan dididik bukan di sisi sepak bola saja, tetapi segi secara umumnya adalah pendidikan non formal. Disinilah kami dapat, sehingga saya bisa menjadi sampai pengabdian saya terakhir sebagai birokrat. Karena di IPOS lah saya dibesarkan, dididik mental, spiritual, agama, persahabatan, tata kerama, pergaulan, sehingga insya Allah kami berdua mempunyai persahabatan, pergaulan yang skala nasional sampai saat ini. Mudah-mudahan ini kami melihat tadi pengurus IPOS secara sistematis sudah mempunyai program, visi dan misinya. Ini sangat baik sekali, yang bukan saja olahraga, walaupun IPOS ini ikonnya sepak bola ya, olahraga sepak bola, tetapi kebanggaan kita pada malam ini kita melihat musik zaman dulu juga. Lahirnya IPOS tahun 1955 itu adalah para pemuda, pemudi ketika itu. Yang saya ingat Bapak Sodikin Mukhtar almarhum, orang tua daripada nenek mama Pak Indra Ismadi. Kemudian siapa lagi, Ibu Aida Rosnan, Buya Zainuddin Ismail, mereka para pemuda-pemudi saat itu. Mungkin tidak sempat, beliau semua sudah almarhum. Tentunya kepada beliau walaupun secara komprehensif, secara keseluruhannya kita doakan semoga arwah beliau diterima senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kebanggaan kami dididik ya. Beliau terakhir kepala sekolah di Jambi, saya sebagai birokrat aparatur pemerintah di Jambi. Tadi kami sampaikan bahwa lahirlah saya dididik di sini. Namun demikian bukan merupakan satu pendidikan formal, tetapi di sisi non formal, mempunyai mental yang baik, mempunyai tata kerama, tata pergaulan, sehingga kami bisa bergaul sampai tingkat nasional. Ini salah satunya. Begitu juga mungkin kalau dibanding-banding ke, kata lagu-lagu Ojo, dibanding-banding ke IPOS dulu dengan IPOS sekarang, itu tidak ada bedanya. Karena kenapa? Situasi di zaman itu ya begitu. Kami cari uang gotong royong, bersih lapangan. Kemudian kenapa begitu? Ya waktu itu. Kalau sekarang tentu tidak lagi. Sekarang sudah ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Jadi dua sisi organisasi ini, pertama untuk mendidik kita di sisi non formal, yaitu sikap dan perilaku kita, kemudian juga mental, tata krama, dan skill olahraga, seni seperti ini. Dulu juga begitu. Kita bangga sekarang juga punya seni. Putranya kita yaitu Diki bapaknya ini pemain bola juga dulu. Itu sama letting kami tapi tidak melanjutkan. Itulah organisasi yang mendidik secara non formal sehingga mendukung formal dalam situasi diri masing-masing kita. Saya sekali lagi merasakan sangat berbangga. Kami berdua malang melintang di IPOS ya, termasuk ada Kanda Mahdi, Tai Wuwan tadi, itu kami bermain bola dan lainnya. Besar di sepak bola,
sepak bola adalah satu cabang olahraga yang merupakan ikon IPOS, tetapi juga di sektor-sektor lainnya. Kemudian juga kalau tadi melihat dari sisi programnya, ini saya melihat itu akurat sekali. Ada beberapa bidang tadi dengan misi, kemudian misi ini nantinya akan menambah situasi dan kondisi perekonomian kalau terlaksana ini. Kami insya Allah di masa-masa purna bakti sesuai dengan apa namanya nih, hadis Nabi, khairun nas anfulin nas, betul Pak Fitra Helmi dari, ya sebaik ya ini Buya kita tahu, khairun nas anfulin nas, artinya sebaik-baik manusia berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Begitu kita harapkan. Manfaat apa? Memberi uang, tidak itu saja. Memberikan menunjuk jalan juga kan gitu ya. Nah itu, itulah kira-kira apa namanya nih filosofi kehidupan berorganisasi non formal ini. Namun demikian kami juga mengharapkan prestasi-prestasi untuk yang akan datang, baik di segi seni, ikon kita sepak bola, olahraga lain. Saya mengharapkan saya tidak pernah lagi melihat kapan IPOS ada ini encak lahi, ada yang tak nuhang, ada yang nentuk hang. Kita seluruhi memang. Nah itulah. Jadi dalam arti kapan prestasi ikon kita sepak bola, prestasi yang lain mendorong perekonomian masyarakat, mengangkat stabilitas derajat hidup orang, kita angkat. Ikon IPOS adalah sepak bola dari tahun 1955 itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada pengurus kami sangat bangga. Tadi saya sampaikan bahwa saya tidak sudah kurun waktu berapa lama, maka saya panggil sahabat saya Hairil Amri, Udayin, Puk Niko, Nantan Humaira, ya, itu. Kenapa? Saya sudah merindukan acara-acara IPOS yang dimotori, yang disponsori, yang dilaksanakan oleh IPOS. Saya tidak pernah merasakan, walaupun saya banyak ikut acara-acara besar di luar daerah maupun di sini. Tetapi acara yang membesarkan saya dari SMP tahun 1970-an, 73, dididik main bola, dididik mental, walaupun ada mental yang tidak baik, ada inilah. Jadi harapan kami organisasi ini, sekali lagi kami sangat bangga pada malam ini IPOS sudah mempunyai struktur organisasi dengan komposisi pengurus yang sangat maksimal. Laksanakanlah tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita berguna bagi masyarakat. Walaupun kita tidak bergaji, tidak, itu adalah sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kami. Kita membangun masyarakat Kota Sungai Penuh ini, membangun masyarakat anak-anak muda berolahraga, berkreasi seni dan lainnya. Itulah harapan kita semua. Dan saya ingatkan, walaupun segala sisi bidang sepak bola, tolong, bukan kami pemain bola tidak, tetapi itulah ikon kita IPOS. Kapan kita melihat IPOS final, IPOS meraih juara, tapi kemarin juara katanya ya, mudah-mudahan lah, itulah. Bapak Ibu, saya rasa panjang dan lebarnya sudah kami sampaikan. Sekali lagi intinya kami sangat merasa bangga, organisasi yang lahir tahun 1955 yang didirikan oleh para pendahulu-pendahulu yang telah almarhum. Sekarang saat ini kami mulai meniti karir di IPOS, menduduki saya juga pernah tahun berapa saya ketua IPOS. Saat itu mungkin di tahun saat Pak Bupati Nek Pauzi Siin, saya ketua IPOS dan merangkap juga saya ketua PS Kerinci saat itu.
Nah, jadi kalau mengurai siapa ketua IPOS pertama, kedua, tidak tahu Kondo Ledi. Lupa, kita lihat sajalah nanti. Jadi yang penting majulah kita ke depan, bergunalah kita untuk orang banyak, walau dengan bentuk apapun dan dalam bentuk apapun kita berguna bagi orang banyak selagi hayat masih di kandung badan, selagi kita masih bisa. Kita itu karakter kita adalah dengan attitude yang teruji dan selalu positif. Dan juga mungkin untuk saat ini tantangannya berbeda. Kalau zaman dulu mungkin IT belum semaju sekarang, untuk mengumpulkan anak-anak muda aja sekarang mungkin tidak seperti dulu lagi. Dulu semua orang menjadi penonton sepak bola pun senang. Sekarang orang dengan HP Liga Inggris, Liverpool bisa dari kamar. Jadi bagaimana tantangan dari pengurus sekarang mengajak anak-anak muda kita untuk jangan hanya istilahnya juga aktif. Saya juga kadang-kadang cukup prihatin dengan kondisi sekarang, walaupun teknologi maju tapi anak-anak banyak yang tidak lagi bergerak. Sehingga kita tidak tahu berapa tahun ke depan bagaimana kondisi fisik. Kalau kondisi anak-anak muda sekarang yang dulu muda boleh dilihat. Kayak Dayin diajak main tenis masih kuat. Saya main bulu tangkis walaupun masih cedera 3 kali bulu tangkis, mungkin lawan yang muda-muda masih kuat. Itu apa? Itu adalah melakukan hasil dari konsistensi pelatihan pembentukan karakter masa dahulu yang selalu secara konsisten dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu memang saya rasakan attitude positif sehingga jadi apapun kita nantinya, kita tidak bergaul, ketemu dengan atasan bagaimana, dengan temu sejawat bagaimana, dengan yang lebih kecil gimana gitu. Jadi mungkin tantangan itu dan juga peluangnya juga banyak sekarang. Jadi tadi ketua telah mengatakan memerlukan semacam unit bisnis. Kenapa? Nggak ada organisasi sekarang yang tidak memerlukan dana. Dan bagaimana sekarang kita berharap kreativitas dari kepengurusan sekarang mencarikan sumber-sumber dana yang bisa mandiri gitu. Mungkin kita udah punya hall, punya apa, lalu UMKM, mulai dari hal-hal kecil. Kondisi sekarang peluangnya sangat banyak untuk bisnis apapun, online. Dan juga yang telah disampaikan oleh Bang Hartono tadi, bagaimana kita juga dari anak-anak muda sekarang untuk memajukan masyarakat gitu. Itu yang lebih penting sehingga dapat berguna gitu kan. Masyarakat kita jangan jadi penonton, itu yang penting. Saya kadang prihatin jangan jadi penonton. Yang maju justru banyak gitu kan. Peluang banyak akhirnya diambil oleh orang lain. Kadang-kadang masyarakat perlu kita edukasi, banyak hal-hal positif dan di situ perlu adanya kolaborasi dengan apakah dengan pemerintah daerah, lalu dari sesepuh dari luar daerah sehingga ide-ide itu pun bisa kita terapkan untuk mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan juga hal-hal lain ya seperti acara-acara pembinaan bakat seni, olahraga itu juga perlu. Karena apa? Ya itu tadi yang sampaikan supaya anak-anak muda kita, anak-anak mulai dari usia dini terutama itu juga mencintai aktivitas fisik. Karena sekarang anak-anak udah HP, sekarang olahraga hobi, tapi lewat HP aja gitu kan. Lama-lama ke depan juga berbahaya gitu untuk generasi kita gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepengurusan IPOS sekarang ini setelah begitu lama vakum bisa lebih bergerak, lebih aktif, lebih dan juga menggerak lebih banyak anak-anak muda untuk ikut bersama menjadi anggota aktif dari IPOS ini. Kita bergerak secara total baik dari awal sampai akhirnya. Jadi untuk menciptakan itu perlu 4 aspek yang harus kita benahi. Yang pertama adalah aspek sumber daya manusia itu sendiri yang kita harapkan nanti mereka akan ahli, terampil dan tidak kalah lagi nanti bermoral. Ahli, terampil dan bermoral. Itu yang disampaikan oleh rekan kami Yuliardi tadi. Di situ perlu pembentukan karakter.
Jadi kita perlu membuat suatu wadah bagaimana pemuda dan pemudi IPOS bisa silaturahmi, baik itu 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, ataupun 3 bulan sekali. Yang biasanya mereka akan berkumpul melalui kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, ataupun kegiatan pengajian. Kalau mereka sudah berkumpul, sudah saling silaturahmi, disitulah kita bisa membentuk karakter mereka, sehingga SDM yang kita harapkan ahli, terampil dan bermoral bisa tercipta. Kemudian yang kedua, yang penting di dalam membentuk suatu organisasi adalah organisasi itu sendiri. Kita harapkan benar-benar mandiri, jadi kita tidak tergantung dengan donatur lagi. Yang disampaikan oleh ketua tadi, kita akan membentuk usaha-usaha ekonomi produktif di setiap bidang. Itu memang yang harus kita laksanakan. Jadi kita sekali minta dengan donatur, sudah itu kita bisa mandiri, sehingga donatur itu akan mencari kita nanti. Kemudian yang ketiga, aspek aspek keuangan itu sangat penting. Di aspek keuangan, keterbukaan di keuangan baik antara pengurus kemudian anggota, kalau itu sudah benar-benar terbuka, itu tidak akan timbul penyakit aib gitu tuh, timbul iri, dengki dan sakwasangka di situ. Kemudian yang paling penting, yang terakhir, aspek terakhir, kemitraan. Kita harus menciptakan mitra, baik itu dengan pemerintah, dengan swasta, ataupun dengan senior-senior kita di luar daerah. Mengapa kita katakan demikian? Kita kan punya usaha nanti. Kalau tidak ada mitra, usaha kita tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga pengurusan di sini dari setiap preabel yang kami miliki ada 2. Pertama, SDM. Kita punya SDM. Dari sisi olahraga terujilah Pak Hafdal di situ ya, Hafdal. Jadi SDM kita punya. Yang kedua yang kita punya adalah semangat secara turun-temurun dari senior kita sampai sekarang. Semangat kerjasama. Hanya itu punya Pak Mud. Saya rasa senior-senior juga kurang puas. Mungkin ada tanggapan dari... Sebentar, sebelum selesai. Oh iya, silakan. Cuman 2. Nah, kita pengen support di situ. Lebih dikembangkan lagi, biar kita lebih jelas. Ya, atau mungkin dari pengurus yang lain mau ya, menambahkan. apakah itu sekadar ucapan belaka atau memang bisa dieksekusi? Itu harapan para senior. Ya, karena sudah sangat panjang sekali tadi para senior memaparkan harapan-harapan kepada kita semua untuk kedepannya. Nah, jadi yang lebih konkret ya. Iya. Kita punya keterbatasan di sini. Kalau kita bicara internal di IPOS, kita kas 0, kas 0. Kita bergerak dengan kas 0. Ini semangat kita bersama ini. Semangat pengurus, semangat senior nih. Semangat bersama, ini harus jadi loh acara kita reuni. Karena semangat kita jadi malam ini. Dengan kondisi kas 0. Ya, harapan kita itu tadi. Dari senior, dari luar, dan IPOS pengurus sendiri punya dukungan moral dan material untuk IPOS ke depan. Saya itu yang intinya di situ. Terima kasih. Kalau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ketua IPOS tadi, saya memikir kurang gregetnya kurang. Saya pernah bicara sama Ketua IPOS, ya, Adinda Hasmora, ya, tentang IPOS ini kedepannya apa, bagaimana, kan gitu. Dari yang disampaikan oleh senior tadi, ya kita tangkap IPOS ini harus berubah, ya. Perubahannya itu jangan lagi seperti yang dulu-dulu, itu kan gitu, ya. Yang lebih penting lagi, yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana membentuk organisasi ini bukan organisasi aja, ya. Organisasi yang sekarang ini udah zaman semua serba canggih, ya, internet, ya. Segala macam ada gitu kan, itu harus dikembangkan dalam arti bahwa organisasi ini sekarang bukan lagi
organisasi yang hanya untuk ya harus digarisbawahi hanya membangun karakter terus, tapi lebih kepada organisasi yang bagaimana organisasi bisa menjadi organisasi industri ya, organisasi industri. Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dari ingin berkembang ini harus ada dana. Ya, bagaimana menciptakan dana ini? Ya, harus diciptakan organisasi industri. Seperti contohnya sepak bola, kan? Yang jadi ikon tadi kan sepak bola, ya. Bagaimana membangun sepak bola ini, ya? Orang yang nonton sepak bola itu mau menonton sepak bola IPOS bermain. Di samping IPOS bermain bola, ada supporter yang itu supporternya juga harus dikelola gitu. Ya, sehingga mereka itu industrinya ada di sana, merchandise-nya ada di sana, orang nonton sepak bola itu atributnya bisa dibeli gitu kan. Bukan hanya atributnya saja. Sepak bola ini juga bisa dibangun ya. SSB-nya harus kita buat. Sekolah sepak bola IPOS. Jadi regenerasi sepak bola itu ada. Nah, yang lain juga banyak yang bisa kita angkat ya. Bagaimana membentuk organisasi ini menjadi organisasi industri yang apa dikatakan oleh senior ini, jadi nggak terikat lagi gitu. Mau bertanding mencari dana gitu kan. Bagaimana menciptakan organisasi ini, organisasi industri. Bukan hanya di segi olahraga, sepak bola. Contohnya misalnya di segi kerohanian ya. Bisa membuat rumah tapis kan gitu. Ya, untuk membangun untuk mencari dana daripada IPOS ini ya. Contohnya di seni misalnya, bisa buka sanggar seni sehingga nantinya kalau ada acara-acara entah acara hajatan apa, ini bisa IPOS yang tampil di sana dengan dikelola secara profesional. Jadi itu yang ingin sedikit saya kalau lihat di sini potensinya saya nggak ragu lagi lah ya. Ketua, bendahara ya, sekretaris ya, orang-orang yang punya pemikiran yang jauh. Saya ingin IPOS ini pemikirannya lebih jauh menjadi organisasi industri. Itu organisasi yang dikatakan oleh saudara Noprianto tadi itu memang benar. Jadi organisasi itu bukan hanya salah satu contoh untuk memajukan organisasi itu berdiri daripada ada hasil dari organisasi yang diproduksikan. Jadi kami dari pengurus sekarang ya, yang baru dilantik kemarin tanggal 19 kemarin, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan bergerak dalam bentuk beberapa produk UMKM yang kami jalankan. Yang pertama yang sudah kami jalankan yaitu produk baju IPOS. Jadi produk baju IPOS itu kami sebarkan ke anggota IPOS dan juga alumni IPOS ataupun sesepuh IPOS, dan juga dana tersebut digunakan untuk dalam kepengurusan IPOS. Dan juga kami tanggapi dari ketua lembaga adat tadi di dalam organisasi itu memang ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang saya ambil inti tadi itu adalah masalah keuangan. Masalah keuangan itu dalam organisasi kalau tidak transparan pasti ada konfliknya. Jadi kami akan mencoba untuk pengurus IPOS ke depannya dalam segi apapun, dalam bentuk apapun, tanpa sepengetahuan IPOS, tanpa sepengetahuan daripada pengurus IPOS, itu bukanlah IPOS. Jadi maksudnya gini, adapun pertandingan yang menamakan IPOS tetapi tidak diketahui oleh pengurus IPOS, mohon maaf, kami tidak bertanggung jawab. Kami akan coba nantinya akan memang IPOS itu organisasinya terorganisasi.
mulai dari keuangan, manajemennya, dan juga dalam bentuk transparannya. Kota kile lata kala kila jamai lah kamu ko samulolah kunyangko ruoni yang Budin lanto maniro rabe di karang batu paro runin sunto carito sude jika salah samo di Kalau setan Luwiratai sudih kunyampak Raya mato ride kutan Kasih garang di tangan Sana di jalan kita bisa kita ini gunane kepada Tuhan lakau buline sarang ringan nakon jahe sana laradui badui sarau rindang rasanya sarau Kinai baloi lagi cai rindok ngan bape rindau lagi nai siang malam burampun tangan oh kayo tuo luo junjon sire kamai dengan tinggal lupo kayo kinai karano kincay
dirantela gadeng sarato sana jange kayo sendo itu kincai pada usamo di rumah gadeng kita makan nasoy aja kayo kinay karano kincay dirantela gadeng sarato sana jange ang kayo sendo itu Samo di rumah gadeng kita makan nasoy aja mai laki nai baloi laki cai duda samo di rumah gadeng kita makan nasoy aja Tiga. Silakan. Mohon kita untuk sejenak menundukkan kepala. Menundukkan kepala kita ke bawah. Kita buat malam ini hening seketika. Kita renungi teman-teman seperjuangan kita yang dulu ada, tapi malam hari ini sudah tiada. Sudah tidak bersama kita lagi di sini. Para pendiri-pendiri IPOS, para sesepuh-sesepuh yang membesarkan IPOS, para pahlawan-pahlawan IPOS yang sudah sama-sama berjuang dulunya supaya IPOS bisa tetap jaya dan terbukti hingga sampai saat ini ternyata perjuangan itu tidak sia-sia. Kami semua di sini sangat bangga akan adanya para sesepuh IPOS yang sudah berjuang dengan sangat luar biasa.
menanam hingga akar IPOS ini sangat kuat. Kami mohon sejenak kita renungkan, kita heningkan malam ini. Anggaplah ini merupakan ungkapan dari seorang teman, dari seorang kerabat, dari seorang sahabat untuk kita semua. Boleh sambil pejamkan mata, masuki lebih dalam apa-apa yang pernah yang kita lakukan kebersamaan dahulu, yang dahulunya pernah ada. Saat ini semuanya hanya tinggal kenangan, kenangan yang pastinya tidak akan terulang kembali. Ingat kembali bagaimana perjuangan dan perjalanan yang sudah ditempuh. Dan malam ini bukan sekedar pesta poranya, tapi lebih dari itu, yaitu belajar dan mempelajari kehidupan serta berbagi. Malam ini hanyalah bagian kecil dari untayan saling mengkait sejarah kehidupan kita. Kehidupan kita dari masa ke masa, dengan berbagai macam warna-warni yang menghiasinya. Hidup tak pernah memberikan kepastian kepada siapapun. Hidup hanya membuka pintu-pintu dengan selebar-lebarnya bagi setiap orang menentukan sendiri jalannya masing-masing. Cahaya, cahaya di gadgetmu masing-masing. Anggaplah ini sebagai secerca harapan bahwasanya IPOS akan tetap berdiri kokoh ke puncak yang paling tinggi. Dan cahaya itu semakin lama semakin benderang, terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang lagi. IPOS berada di puncak kejayaannya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. IPOS untuk kita semuanya. IPOS selamanya akan menginspirasi kita semua. Cek. Di bulan akan di bulan akan rijeu baru ibu sayang aela si baton padon baroy ibu dindoy laela sayang aela si baton padon sungai mancur airnya tanah, sungguh niala tanah, daerah dikutapi, sungguh niala tanah, daerah dikutapi, campur pikiran nyotane, tangah lah di bukuro.
keadilan alon rantai. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam